Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Podcast Yajo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo. Podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif. Podcastnya orang Piaman. Malam ini saya sudah kedatangan sahabat saya yang akan saya ajak ngobrol nih tentang aktivitas beliau. Beliau ini aktif dalam kegiatan bahasa asing karena beliau menguasai 3 bahasa. Bukan begitu, Mister? Ya. Dan beliau juga orang yang suka traveling gitu. Nanti kita akan bercerita juga tentang pariwisata di daerah kita dengan apa yang sudah sering beliau lihat di tempat-tempat lain gitu. Nah, langsung saja saya kenalkan. Namun sebelum itu kita terima kasih dulu sama Madani Tour Cabang Padang bagi Nusana Podcast Yajo yang mau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Bisa nih menghubungi Madani, ada di layar nomor teleponnya. Juga kita berterima kasih ke Bukan Angkringan Biasa, tempat kita selalu untuk mengambil video podcast kita, dan juga ke toko Ari Bangunan. Nah, oke, langsung saja nih kita sapa Mr. Ian. Apa kabar, Mister? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Sekitar sebulan yang lalu ya, balik dari Turki. Dari Turki, melakukan perjalanan ke Turki dalam rangka. Kalau kemarin dalam rangka liburan sih. Liburan. Tapi saya kesana itu nggak hanya sekedar liburan aja sih, tapi lebih ke mencari pengalaman, mencari peluang, gitu, mencari relasi teman-teman baru. Gitu. Jadi lebih ke berusaha untuk berkembang lah, untuk mengembangkan diri, mengembangkan sayap gitu. Berarti di sana ada teman-teman dari Indonesia dan dari Indonesia, ada dari Inggris juga, ada dari Turkmenistan, ada juga teman-teman dari orang-orang lokal Turki gitu. Oke, luar biasa nih. Nanti akan sangat menarik nih obrolan kita dan Nusana Podcast Yajo. Oke, kesan pertama sampai di Turki gimana, Mister Ian? Oke, bicara mengenai kesan ya, Mister. Biasanya kalau kita bicara mengenai kesan, pasti ada kesan itu yang kesan positifnya, baiknya, ya. Gitu, kesan bagusnya. Gitu. Ada juga yang kesan kurang bagus kurang bagusnya. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menceritakan kepada pemirsa Podcast Yajo tentang apa-apa aja sih kira-kira kesan yang saya rasakan, kesan baik atau kesan kurang baiknya gitu. Yang mungkin yang pertama mulai dari kesan bagusnya dulu ya. Kalau untuk kesan bagus ya, of course, pas nyampe di sana itu ya, I was so amazed to see the country for the first time. Jadi kayak Turki itu betul negara yang indah sekali, Mister. Ya. Pemandangan kotanya, pemandangan alamnya itu sangat-sangat indah sekali. Jadi that's why, jadi kayak no wonder lah, kayak nggak heran kenapa pariwisatanya itu kayak never dies, kayak nggak pernah mati gitu, seakan nggak pernah mati. Walaupun saat ini negaranya lagi krisis, tapi tetap banyak wisatawan wisatanya tetap wisatawan tetap banyak, masih jadi primadona, dan sehingga hal tersebut bisa membantu perekonomian masyarakatnya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang hal baiknya, nah ini juga Mister, di sana saya pertama itu ya, ceritain aja nih Mister, kita mau dengar bagaimana sih Turki itu. Takjub juga sih, pas nyampe di sana saya lihat, aduh, orangnya cakep-cakep, Mister. Cantik-cantik ya. Perpaduan mix antara orang Arab dan orang Eropa ya, putih bersih gitu ya. Bahkan saya pas ini nyampe di kan saya naik kereta dari bandara ke apartemen, saya naik kereta, jadi saya lihat kiri kanan, saya lihat, aduh, ini orang satu negara kok good looking semua ya. Saya sempat mikir gitu, aduh, cakep-cakep semua, ini gimana ini tuh. Itu sih yang saya lihat tuh, emang cakep lah tuh. Kalau selanjutnya, yang kesan selanjutnya yaitu mungkin dari segi biaya ya. Untuk dari segi biaya buat para traveler dari Indonesia, mungkin kalau bisa dibilang affordable lah, bisa terjangkau untuk biaya hidup di sana. Karena kebetulan saya kemarin kayak belanja harian, belanja makanan di minimarketnya itu kayak saya belanja sekitar 180.000 itu udah banyak yang maksudnya bisa dibeli gitu. Udah banyak yang dibeli gitu ya. Jadi itu ya kira-kira yang kesan baik, yang kesan bagus yang saya rasakan pas nyampe di sana gitu. Nah, selanjutnya nih, kesan yang kurang baiknya ya, ini juga perlu diceritain juga nih.
Kalau untuk kesan kurang bagusnya ya. Satu hal yang bikin saya kesal nih, Mister, pas baru nyampe di sana, itu mengenai internet di bandaranya. Oke, jaringan internet di bandaranya gimana? Bukan jaringannya sih. Gini ya, kita kan tahu zaman sekarang itu kayak internet itu kayak udah kayak nyawa lah ya, udah kebutuhan lah. Apalagi kalau kita nyampe di tempat yang baru yang kita sama sekali nggak tahu sama sekali tempat itu, pasti kita butuh informasi ya kan. Kita butuh informasi, kita butuh komunikasi. Kita nggak tahu kita mau kemana nih, gitu. Jadi kita butuh informasi, gitu. Dan kita juga tahu bahwa kalau di saat ini kayak di bandara-bandara, kayak di bandara Indonesia misalkan, itu semua wifi udah otomatis, gitu. Udah mudah semuanya. Nah, yang paling bikin saya kesal di sana itu untuk wifi di bandaranya itu ribet, misalnya kalau untuk pemula itu ribet. Ribet maksudnya untuk mengkoneksikannya? Atau? Iya, untuk connect-nya, gitu. Kayak misalkan kita mesti cari mesin wifi-nya dulu. Kita mesti cari mesin wifi-nya dulu, gesek paspor dulu, pilih-pilih ini dulu, iya. Kemudian dapat kodenya, baru kita login, dan itu cuma dikasih free 1 jam. Kalau udah lewat 1 jam, itu kita mesti bayar, gitu. Mesti bayar? Iya. Oke lah kalau misalkan kita udah tahu prosedurnya gimana. Kalau misalkan orang yang baru-baru nyampe, nggak tahu prosedurnya, kayak saya dulu kan, pas nyampe di sana itu bingung, Mister. Sampai saya muter-muter di bandaranya itu sampai hampir sejaman. Ya mau hubungi orang nggak bisa juga kan? Iya, sampai sampai bingung saya di sana. Aduh, mau kemana lagi nih? Itu sampai muter-muter di sana. Apalagi kalau untuk petugas bandaranya, kalau saya rasa kurang helpful di sana. Nah, gimana nih? Kurang helpfulnya dari segi servisnya, komunikasinya atau dari mana ini? Kurang ini sih, ibaratnya kalau saya lihat petugas-petugas bandara di sana banyak yang kurang bisa bahasa Inggris juga. Jadi kita susah juga untuk nanya-nanya informasi ke mereka, gitu. Itu sih yang bikin saya kesal, gitu. Bandara sebesar itu loh, bandaranya gede, kan 3 Berarti kali. waktu nyampe itu di bandara di kota Istanbul ya. Oh, Istanbul langsung. Itu sih yang setelah pertama. Istanbul masih ada juga ternyata ini ya. Oke. Kemudian yang untuk ininya, yang keduanya itu makanan ya. Kalau makanan saya memang kurang suka juga, untuk makanan Turki kurang suka juga. Gimana? Kalau makanan Turki itu lebih banyak gimana? Gorengan nggak santan? Bukan, kalau gimana sih? Roti-roti kayak roti-rotinya hambarnya. Kalau manis-manisan terlalu manis juga tuh. Untuk orang Padang ya kurang cocok lah. Kurang cocok ya. Karena kita suka pedas kan. Nasi Padang belum ketemu itu. Iya. Dan kalau yang ketiga itu orangnya ya. Kalau saya rasa kayak mana ya, kayak ramah nggak? Ini berdasarkan pengalaman aja saya, misalnya kayak kurang ramah gitu. Kayak kurang ramah. Cuek atau gimana ya? Kalau ini sih berdasarkan sekarang orang beda pengalaman ya. Beda pengalaman. Nah, kalau beda pengalaman beda penilaian juga. Kalau pengalaman saya sih kebanyakan yang saya temui itu kayak kurang ramah, kayak gimana ya, kayak nggak ada senyum. Melayani itu nggak ada senyum tuh. Jadi kayak, walaupun sedang ngobrol nih dengan kita di publik misalkan kayak jadi kayak mereka kayak jutek kayak gimana gitu, jadi kayak kurang senyum gitu, kurang senyum iya. Jadi dan saya rasa seperti itu tuh. Dan tidak hanya saya yang berpenilaian seperti itu. Teman saya ada yang 2 dari England juga bilangnya sama ya. Sama. Waktu saya pulang transit di di bandara Dubai. Saya juga dapat kenalan teman orang Arab Saudi. Kemudian kita cerita-cerita juga masalah Turki, dan dia juga bilang hal yang sama gitu. Jadi gitu kayak mungkin ya kayak itulah, mungkin ada juga yang budayanya situ. Iya, budaya di situ ya. Jadi mungkin kayak soalnya saya dari teman-teman Turki yang saya kenal, mereka ramah-ramah aja. Mungkin memang tipikal, atau mungkin kalau udah kenal baru iya, mungkin memang kalau seperti itu orang asing seperti itu dia. Iya. Nah, berarti kalau dari Indonesia kemarin sendirian ya. Sendiri dari Indonesia. Jadi penerbangannya Jakarta Dubai, transit Dubai 11 jam. 11 jam transit. Berarti masih udah bisa putar-putar di Dubai atau enggak, di bandara aja? Di bandara aja. Soalnya kalau keluar Dubai kan kita butuh visa juga untuk. Berarti nggak ada ini ya, Indonesia sama Qatar. Cuma ini aja ya. Cuma Dubai, terus Dubai langsung ke Istanbul. Oke. Berarti sampai di Turki ada teman di sana yang kebetulan dia orang Indonesia juga, orang Pariaman juga. Orang Pariaman yang kuliah di
Istanbul gitu. Kuliah di Istanbul. Iya. Jadi di tempat dia selama di Nah, iya, kalau selama di Istanbul saya di apartemen dia nginap. Nah, berapa hari di total di Turki, Mister? Sekitar ini sih, sekitar 19 hari. 19 hari di Turki. Wah, lumayan nih. Itu pun masih Banyak. kurang. Masih kurang ya terasa ya. Masih banyak yang belum dieksplor. Banyak yang belum dieksplor. Oke, berarti Turki itu kan mana ya, kalau kita lihat dari sini kan perpaduan mix antara Eropa sama Asia. Iya. Kan pasti banyak itu. Kayak sejarahnya, bangunannya, ya kan? Nah, yang paling menarik itu apa, Mister? Alamnya kah atau semuanya menarik? Nah, kalau menurut saya sih Turki itu dari segi alamnya juga menarik, banyak juga Alamnya yang bagus-bagus menarik, ini tempat wisata alamnya. Kemudian yang sejarahnya juga banyak juga situs-situs bersejarah yang bisa kita kunjungi di sana juga, kotanya juga bagus. Pokoknya inilah untuk traveling memang bagus lah untuk Masuk traveling. list ini ya? Iya. Masuk list untuk Jadi kayak dikunjungi. jadi nggak heran ya pengunjungnya banyak terus dari berbagai negara gitu. Nah, selain kemarin ini Mr. Yani sudah berkunjung ke Turki, keseharian beliau atau aktivitas beliau selama di Pariaman ya di Indonesia, selain ngajar, nah ini siswanya banyak nih. Beliau nggak ngajar di sekolah, tapi sekolahnya ada di mana-mana. Oke, Mr. Yani juga suka nih bawa bule jalan-jalan ke Pariaman atau Sumatera Barat umumnya. Nah, kenal di mana nih, Mister? Sama bule-bule itu? Kalau kenal, bercerita soal kenal, sebetulnya saya ada sedikit cerita juga nih. Kalau saya tuh kan hobinya traveling nih. Oke, memang hobinya traveling, jalan-jalan ke tempat-tempat yang unik, yang ada nilai budayanya, alamnya yang indah. Gitu. Jadi saya senang ke tempat-tempat sana kan. Jadi selain itu saya juga hobinya foto-foto. Gitu. Saya hobi foto-foto. Jadi ketika ini fun fact ini juga ya, kalau saya berkunjung ke satu tempat, saya bisa ngambil foto itu di satu tempat aja, bisa ambil 20 kali take bisa. Satu titik ya. Iya, satu titik, iya. Satu spot aja ya. Yang saya ambil paling cuma satu foto aja, sisanya di delete. Nanti diseleksi lagi. Iya, diseleksi ya. Jadi foto-foto tersebut kan yang udah dapat nih yang bagus-bagus. Jadi biasanya saya suka ini memposting foto tersebut di grup-grup traveling gitu. Di grup travelingnya WhatsApp, Instagram atau di Facebook gitu. di Facebook. Ya, banyak kan yang saya posting di sana tuh. Nah, dari sanalah banyak dapat feedback, banyak dapat like, komen, ada juga ya banyak yang bule semua ya. Komentar, ada orang lokal, ada yang bule juga tuh. Jadi kebanyakan yang nanya-nanya, kemudian tanya-tanya informasi gitu. Terus kita jalin hubungan, komunikasi gitu. Jadi dan jadi teman gitu. Jadi teman. Kemudian ada juga dapat ini saya dapat teman dari grup-grup language exchange, grup pertukaran bahasa ya. Iya. Dari sana sih dapat teman-teman. Dari sana mulai kenal dan akhirnya ada yang tertarik untuk berkunjung. Ya. Jadi selain kenalan saya juga berusaha juga untuk meyakinkan mereka tuh untuk ayo datang ke sini ya, ada tempat-tempatnya bagus gitu ya. Jadi kalau di sini biar saya jadi ininya yang mandu gitu. Mandu, iya gitu. Nah, kalau gitu Mister menyebut diri Mister ini sebagai tour guide atau punya istilah lain? Atau ini hanya sekedar ya udah bantu mereka aja gitu? Kalau tour guide sih saya rasa belum lah ya. Ibaratnya kalau tour guide itu biasanya kalau setahu saya ada lisensinya. Ada lisensinya. Ya. Kalau saya lebih ke mereka tuh kayak saya anggap teman aja sih gitu. Jadi kayak relasi gitu. Jadi mereka pun kesini nggak saya patok bayar sekian, nggak. Sometimes ada juga yang nggak bayar, ada juga yang yang bayar. Yang royal pun ada gitu. Ya, ada yang royal juga. Ada yang royal juga. Jadi misalkan gini, saya mikirnya gini, kalau misalkan saya patok harga tuh, jadi kayak kita hubungannya kayak saya tour guide-nya dan dia tamu gitu. Oh, jadi kesannya ada gap ya? Iya. Kalau ada gap. Udah gitu kalau misalkan dia udah balik, ya udah habis. Habis hubungan sih. Iya. Kalau saya enggak gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang kesini tuh, saya anggap kayak teman, anggap keluarga tuh. Jadi kayak mereka saya bawa ke rumah, saya kenal ke orang tua, ke keluarga tuh. Jadi mereka juga
happy juga atau nimbrung dengan ini kan dengan keluarga gitu. Jadi kayak itu. Jadi Setelah balik pun masih berkomunikasi ya. Masih keep in touch sampai sekarang gitu. Ya, itu di sana podcast Ejo. Yang terakhir bule dari mana yang terakhir, Mister? Yang terakhir dari Inggris. Dari Inggris ya. Nah, itu hampir berapa minggu di Sumatera Barat waktu itu? Kalau dia kemarin itu dari Inggris hampir 3 minggu. 3 minggu. Ya, hampir 3 minggu. Nah, itu udah saya ajak juga, Mister, kalau ada yang stay di Pariaman, ajak podcast ya, sekali-sekali kita pakai English podcast gitu kan. Tapi jadwalnya padat ya. Jadwal padat tuh. Oh, dia lagi orang bule Inggris lah ya. Kalau bule Inggris tuh kayak Privasi. Privasinya tinggi, jadi mereka nggak terlalu suka tersorot Di kamera. kenal begitu nggak terlalu ya. Ya. Apa sih tujuan mereka kebanyakan yang Mister tahu datang ke sini itu tujuannya only menikmati atau ada yang foto kemudian suka posting di sosial media mereka atau gimana? Mereka sih lebih ke vacation aja sih, lebih ke liburan tuh. Soalnya kan ini mereka lebih ke senang sama cuacanya gitu. Soalnya kalau di negaranya kan ini mereka lebih nggak suka cuacanya atau dingin kan. Jadi saat ini kita untuk menghindari cuaca dingin itu dia mereka datang ke sini. Lari ke daerah tropis untuk Oke. supaya jadi cuaca lebih hangat gitu. Nah, sejak kapan nih mulai melakukan aktivitas yang berinteraksi dengan bule-bule ini? Dari tahun berapa tuh mulainya, Mister? Kalau untuk mulai bawa bule-bule itu sejak saya kelas 2 SMA sih, Mister. Sejak 2 SMA udah lama mulai ya. Sejak kelas 2 SMA itu bahkan pertama kali saya bawa ke rumah kenalan ke orang tua itu bule dari Amerika, 3 orang cewek itu. Kan orang tua 3 orang cewek langsung dikenalin sama orang tua lagi. Bahkan orang tua juga sempat ini juga kaget juga ini anak dari mana ini belajar bahasa Inggris tuh, sampai bawa bule ini 3 orang cewek orang Amerika gitu. Sempat kaget juga tuh. Itu belajar bahasa Inggris pertama waktu SMA itu bahasa Inggrisnya kalau Mister menilai sekarang nih. Ya. Nilainya berapa waktu itu? Waktu SMA sih gimana ya, masih inilah masih mungkin 40 kali ya. Tapi kita berani ya, berani itu dia. Berani untuk berbicara ya, walaupun ada yang salah-salah ya, it's okay itu. Yang penting bisa komunikasi. Dia ngerti kita, dia ngerti gitu ya. Oke. Nah, Mister Rian ini juga pernah menyandang gelar sebagai Ciajo ya. Masa lalu. Masa lalu. Oke. Waktu muda-muda dulu. Nah, ini tadi udah menyinggung dibawa ke rumah. Nah, kebetulan memang punya homestay ya. Tapi pas dibawa dekat dengan keluarga, itu tanggapan keluarga akhirnya gimana? Dengan tadi itu, kan tadi Mister mengatakan yang di awal itu bawa 3 orang cewek dari Amerika, pasti kaget lah keluarga gitu ya. Iya. Sampai akhirnya tadi yang terakhir dekat dengan keluarga. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Kalau keluarga sih sebetulnya udah tahu lah ya, karena udah sering juga kan bawa bule-bule dari 2009 sampai sekarang. Kayaknya terbiasa kan, ya. Terbiasa, orang tua juga udah tahu kan, jadi mereka ya support aja gitu. Selama kita nggak terpengaruh dengan budaya mereka ya, orang tua sih fine aja. Fine aja. Nah, biasanya kalau bule-bule yang datang itu mereka memberikan ini nggak? Saya maunya kayak gini aja gitu. Kalau bisa jangan ada hal-hal begini nanti yang dia alami gitu. Ada nggak yang mematok hal-hal seperti itu? Ada sih. Mungkin maksudnya ini ya, aturan-aturan. Aturan-aturan, dia memberikan aturan. Aturannya maksudnya dari si bule? Dari bulenya ataupun mungkin dari Mister Rian sendiri, kalau udah di Pariaman nanti kayak gini, atau di Sumatera Barat kayak gini. Ada gitu, sih. Kalau misalkan kayak yang kemarin kan si ini pas dia ajak pantai kan, terus si yang bule ceweknya ini mau pakai bikini, jadi saya larang gitu. Please nggak boleh di sini gitu. Jadi karena di sini
mayoritas Muslim, jadi kita menghargai itu, tradisi di sini, itu, adat budaya di sini, itu. Jadi si dia pun mengerti juga, paham ya. gitu, langsung dipasang ininya. Kayak nggak dilakukan lah gitu Ya, udah langsung di. Tapi kalau kita dari Mister lah yang sering berinteraksi dengan mereka kan, bule-bule itu orangnya gimana sebenarnya? Maksudnya dengan budaya Indonesia ya kan lebih dominannya kan budaya ketimuran nih. Ya, Kalau dibilang seperti itu menerima atau ada yang ngeyel atau gimana? kalau mereka sih ya terima aja. Sportif ya, gitu, jiwa-jiwa ibaratnya yang kalau sportif. kalau ketika mereka datang ke sini, mereka juga berusaha untuk beradaptasi dengan budaya di sini itu. Dan saya selalu juga kasih peringatan kan kadang-kadang ke mereka tuh, di sini kita harus seperti ini, kita harus seperti itu tuh. Jadi untuk menghargai penduduk lokal di sini tuh. Jadi dan mereka juga paham juga tuh, dan mengikuti aturan tersebut. Jadi mereka menerima itu. Menerima, iya. Tidak ada masalah bagi mereka gitu. Ya nggak ada masalah nih. Oke. Nah, ini Mister, kalau selama menemani mereka di sini, tujuan kota-kota yang ingin mereka kunjungi nih. Nah, berdasarkan rekomendasi dari Mister Ian atau ya pasti mereka searching juga kan? Iya. Makanya pasti mereka punya Iya. pengetahuan dasar juga lah. Iya. Kalau ke Sumatera Barat itu kemana? Nah, itu gimana? Ada nggak kota yang saya harus ke sini nih katanya? Atau Mister mengadu, Habibie ke sini lebih bagus nih gitu. Ada yang dari rekomendasi mereka, ada juga yang dari rekomendasi saya tuh. Soalnya kan sebelum mereka datang ke sini kan saya juga liatin kan ke mereka, misalkan kayak dia kan banyak tuh di YouTube, banyak video-video yang gitu top 10 ya top 10 wisata yang di bisa Sumbar dikunjungi misalkan gitu kayak ya. gitu. Jadi selalu saya share ke mereka video-video tersebut, jadi mereka juga bisa milih gitu. Ya mostly ya mereka pengen kayak apa ya, sebenarnya mentawai Mentawai terus itu list ya itu udah number one masuk, ya. harus masuk masuk bucket list lah untuk dikunjungi gitu. Kemudian ada ini apa namanya, danau apa ini di meninjau Singkara. bukan di Pencalawang gitu. Oh, meninjau. Ya Danau meninjau ya Pencalawang. Nah, jadi ada ini juga apa, Pencalawang ya. Lembah Harau, Bukit Tinggi juga. Bukit Tinggi itu udah Ya, Lembah Harau mungkin mereka ingat ini ya, Grand Canyon mungkin. ya, Grand Canyon ya. ya. Pas nyampe di sini Sumatera pun Barat. Mereka kayak excited melihat Bukit Tinggi gitu, melihat Mande gitu. Nah, nih. Mereka selama di sini kan ngalamin seram Pariaman. Berarti kalau pulang kan ke sini semua ya. Dibawa pulang ke Pariaman. Ya, Nah, gua ke Pariaman ya pasti. Pariaman, tentang Pariamannya mereka nilainya gimana tuh? Nah, kita kan ada juga wisata kita. Dikenalkan dong tentunya kan. Tapi ya. penilaian dari mereka gimana tuh? Ini penilaian dari si Ya, dari wisatawannya. Wisatawannya ya. Oke, ini kira-kira penilaian jujur apa peres-peres ini? Sesuai dengan yang diungkapkan inilah ya si wisatawannya. Oke, mungkin review Nah, jujurnya bisa kali jadi ya. review jujur kan, Review maksudnya bisa jujurnya, jadi ya, masukan bisa jadi masukan juga ya. Obrolan kita Oke. ini kan bisa jadi masukan ya, Oke. untuk semua pihak gitu kan. Ini jujur aja sih ya. Kalau untuk selama saya bawa ke Pariaman, jujur mereka bosan. Bosan. Karena gimana ya? Karena ini, sepi atau sepi sih, nggak juga sih alasannya. Hanya ini aja sih, nggak ada tempat yang apa sih, yang sesuatu yang bisa mereka ingat lah tempatnya gitu. Kayak, kemarin mereka juga saya bawa ke pulau tuh, jadi kayak ya gitu aja gitu. Apalagi kayak yang bule-bule yang saya bawa tuh bule-bule yang udah travel ke banyak tempat juga, yang mereka udah mengunjungi hampir 40 negara gitu. Pasti udah banyak lah tempat yang mereka kunjungi gitu. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar membuat mereka ya. Ada yang tertarik benar-benar jadi magnet gitu ya. Ya, pulau ya gitu aja gitu. Pantai ya gitu aja. Nggak ada yang sejarah yang mungkin yang bisa mereka ingat gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa mereka ceritain gitu. Jadi kayak habis dari tempat itu ya udah lupa gitu. Jadi nggak ada yang satu yang mereka ingat. Jadi kayak mereka ya gitu aja gitu.
Dan mereka lebih excitednya, oh Bukit Tinggi gitu. Pas nyampe di sana mereka kayak foto-foto gitu. Terus di Bisa Ganesano, berjam-jam Jamgadang, ya, iya. lama di situ. Lama-lama, bahkan kita juga bikin betah tuh. Kan mereka juga sempat mikir gini ya, kenapa kita nggak kesini aja kemarin tuh dari ini. Iya, ada yang bilang gitu. Kenapa nggak langsung ke sini aja gitu Iya, ya? iya. Oke. Apa nggak dikenalkan nih di Pariaman itu ada tabui atau mungkin datangnya nggak pas tanggalnya tabui gitu? Kalau tabui sih ada sih, saya coba kenalkan ke mereka, tapi ini sih saya kenalkannya cuma lewat Google gitu. Saya cerita, oh ada loh di Pariaman di sini ada festival budaya yang biasa ini terkenal di sini gitu. Tapi sekali setahun gitu. Saya lihat kan, oh ini videonya, oh ini fotonya gitu. Tapi mana sih tabunya? Ya saya cuma bisa ini liatin tugu tabu yang ada di ini, yang di mana? Di tugu Simpang Tabu gitu. Ya. Nah itu sih sebetulnya, sebetulnya ini juga bisa jadi masukan juga sih dari saya tuh. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin ya untuk pemerintah kota atau wisata gitu kan. Kalau saran dari saya sih, misalnya dari pandang saya, bawa wisatawan, kayaknya Pariaman ini udah sepantasnya itu harus ada tempat wisata yang betul-betul ikonik lah gitu. Harus ada sesuatu yang ikonik yang ketika wisatawan pulang gitu, ada sesuatu yang ibaratnya kayak yang nggak bisa mereka lupain. Jadi atau mungkin yang bisa cerita, next time, next year balik cerita, lagi lah gitu ya. Misalkan kayak foto atau setidaknya foto. Foto itu zaman sekarang tuh media paling ampuh loh untuk promosi wisata tuh. Jadi kayak kalau menurut saya sih kayak Pariaman tuh harus ada kayak tugu tabui, kayak replika tabui lah gitu. Jadi ketika kita cerita soal tabui, jadi ada ini replikanya tuh. Replikanya itu kalau bisa ya yang bikin wisatawan inilah yang lebih gimana, yang lebih bagus lah untuk foto-foto gitu. Karena zaman sekarang memang foto-foto gitu. Wisatawan tuh foto-foto gitu. Kemudian ada museum juga di sana aja, sehingga ketika kita bawa wisatawan ke spot tersebut, bisa belajar kita bisa cerita ke wisatawannya gitu. Itu sih yang menurut saya gitu. Nah, menurut Mister gimana nih ya? Kan sekarang kan udah ada 2 rumah ini kan. Kalau dibandingkan dengan museum, mana yang mungkin yang akan lebih efektif nantinya, menurut Mister? Museum dengan 2 rumah tabu yang sudah ada sekarang. Oh, itu ya. Kalau menurut saya lebih ampuh museum sih. Lebih ampuh museum. Kenapa? Karena menurut saya sih, kalau bisa museum tuh ya harus ada ininya juga sih. Kayak mana? Ada konten di dalamnya gitu ya. Bukan. Ada tempat fotonya gitu. Ibaratnya kita bisa ambil foto, terus si orang wisatawan bisa upload ke sosial medianya, dan orang juga melihat, oh ini di mana, oh ini di Pariaman gitu. Sehingga orang tahu kalau misalkan tempat yang sesuatu yang ikon itu, yang misalnya hanya dengan foto saja orang udah tahu, oh ini di Pariaman, oh ini di ini gitu. Itu yang kalau menurut saya langsung itu yang ingat gitu, kayak Bukit Tinggi, Jamgadang itu kan sangat kuat. Gini Mister, gini ya, kenapa pentingnya wisata yang ikon, betul-betul ikon itu, ibaratnya gini, coba bayangin kalau misalkan kita sebagai traveler, misalkan kita berkunjung ke suatu tempat, ya kita yang nomor 1 kita cari apa tempatnya? Pasti tempat ikon dari daerah tersebut. Misalkan kalau kita berkunjung ke ke Jakarta, pasti kalau Monas, kalau nggak berfoto, gitu ya? Kalau nggak berfoto di Monas, kita rasanya ada kurang gitu. Kalau ke Bukit Tinggi, kalau rasanya nggak berfoto di Jamgadangnya, nggak ada yang kurang gitu. Kalau kita datang ke Tanah Datar misalkan, kalau nggak berfoto di Pagaruyung, rasa ada yang kurang gitu. Nah itu yang rasanya nggak ada di Pariaman gitu. Yang ada di sini cuma pantai ya gitu-gitu aja tuh. Pulau, terus ada spot foto yang kayak warna-warni gitu. Kalau menurut saya sih untuk wisatawan kurang, orang-orang luar nggak tertarik hal-hal yang gitu deh. Mereka lebih tertariknya kayak sesuatu yang ada story-nya gitu, yang kayak tubuh dan nilai itu, historinya ya. Alam kontennya di tabu ini yang paling mereka lebih tertarik ke alam budaya. Alam budaya atau enggak seni. Itu sih. Artinya tabu tadi apa ya, lebih
edukasi Iya. historinya lebih dikedepankan lah. Kalau mungkin menurut ya. saya sih emang itu sih untuk kedepannya, kalau menurut saya nih, mungkin untuk kedepannya kita harus lebih menjadikan Tabui sebagai branding pariwisata kita. Gitu. Nah, saya juga ini apa namanya, nggak tahu juga sih kenapa tagline kita sekarang itu City of Sunset ya. Kalau dulunya kan City of Tabui the gitu. Sunset of Ya, City of Sunset, ya. di sini. Harusnya kalau menurut saya City of Tabui. Kenapa? Karena orang luar tahu kota Pariaman itu ya Tabuinya, atau bukan karena Pulau Angso Duonya atau karena pantainya, atau bukan karena itu kita terkenalnya. Atau. Orang luar daerah, bahkan orang luar negeri itu tahu Pariaman itu gara-gara Tabuinya, bukan karena Pulau Angso Duonya. Jadi kalau menurut saya itu berarti Tabui adalah ikon kita gitu. Wajah kita itu adalah Tabui gitu. Oke, kalau gitu misalkan kita ini kan dengan Mentawai, orang luar mungkin kenalnya Mentawai itu karena ombaknya aja mungkin ya. Ombaknya, Kalau budayanya. keindahannya yang lain itu mungkin penunjangnya aja. Budayanya ya itu dia ikonnya gitu. Ikon Mentawai itu ya karena budaya sukunya tadi. Sukunya tadi, terus ombaknya Iya, yang dicari ya. iya, selain ombak iya. Terus keindahan lainnya itu mungkin jadi Iya. penunjangnya aja, pensupportnya aja gitu ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ikon. Ikon tuh kayak satu-satunya di sana tuh. Ketika melihat foto dari suku itu, orang udah tahu oh ini pasti di Mentawai gitu. Nah, itu dia. Jadi itu sih yang perlu menurut saya branding Kota Pariaman tuh. Ya, dari Tabui, sisi ya. ini ya, sisi penilaian Mr. Ian Iya. setelah berinteraksi dengan tamu-tamu mancanegara beliau nih. Kalau boleh tahu Mister, dari negara-negara mana aja nih tamu-tamunya yang udah dibawa berkunjung ke Pariaman? Kalau untuk dari negara sudah ya lumayan banyak juga sih Mr. Ya dari tadi yang SMA tadi ya. Dari Amerika, USA. dari Belanda, dari Belgia, dari Inggris, dari mana lagi ya? Dari Jerman. Jerman ada juga ya. Ada, ya. Nah kalau misalkan kayak bule Jerman, mereka kan bahasa Jerman tuh. Kalau ke Inggrisnya gimana tuh? Mereka tetap kalau kesini tetap bahasa Inggris. Maksudnya lebih agak mirip kayak orang Indonesia pakai bahasa Inggris atau Oh ya. gimana? Ada juga sih. Tapi kalau dari pengalaman saya ini bahwa mereka alhamdulillah yang bule-bule yang saya bawa rata-rata emang Udah bagus sih bagus ini, bahasa Inggrisnya. Nah dari sekian banyak itu yang mana yang paling asik? Bule dari negara mana nih yang paling asik? Yang paling asik. Kalau yang paling asik, ya asik ini itu, mungkin bukan karena royalnya ya, mungkin ya karena friendly-nya gitu. kalau Atau yang paling, mudah diingatkan, mudah di ini gitu. kalau kan. yang paling memorable ya, memorable. itu yang dari Belgia sama Inggris. Inggris Belgia. yang paling seru ya. Inggris ini yang Ya, terakhir. Yang seru ya. Yang terakhir. Itu yang paling seru. Itu sepanjang jalan tuh kayak kita ketawa aja ya. Mereka emang punya apa sih? Mungkin karena mereka basicnya emang orang hospitality juga di negaranya tuh. Jadi Sudah sering berkunjung ke negara-negara lain juga. sering ya. Itu Mungkin dari mereka itu udah hampir 40 negara. Udah kayak terbiasa ya, Iya. mungkin berbaur dengan ini ya. Iya. Karena kalau yang Belgia itu apa? Pasangan suami istri juga Kalau yang atau dari Belgia, sebaya? Kalau yang dari Belgia udah sepuh juga ya. Kalau Sepuh, yang dari udah sepuh Belgia, juga. Betul. Udah berumur ya. Udah iya, dan dua-duanya itu juga pengalamannya juga luar biasa. Oh, Kalau yang dari orang Inggris, yang memang ya kalau yang suka dari traveling Inggris, ya yang dari Inggris sudah hampir 40 negara. Kalau yang dari Belgia tuh juga udah hampir berapa banyak negara tuh yang udah dikunjungi. Jadi mereka, dia juga bekerja sebagai apa namanya, instruktur diving lah. Jadi udah terutama negara Pasifik, negara kecil Pasifik, Tonga, Tuvalu dan lain itu dia udah explore sering semuanya, ya, iya. udah tahu. Iya. Berarti ndak asing lah dengan ya Asia Pasifik, berarti ya kan ndak asing lagi lah dengan budaya di Asia Pasifik. Iya, Ya. jadi ya mungkin pengalaman ya mungkin bikin mereka lebih friendly. Lebih friendly. Nah, kalau dibanding dengan misalkan kan ada bule-bule yang muda-muda dengan yang mungkin sudah agak berumur, mungkin umurnya udah jauh di atas Mister sendiri dengan yang mungkin dekat atau mungkin sebaya.
tantangannya gimana? Tantangan dari kedua-dua tipe dari usia ya, usia bule-bule ini. Kalau tantangan sih so far nggak ada ya, nggak ada tantangan apa-apa. Jadi kayak Kalau yang umurnya nggak terlalu jauh, gitu, gimana? yang ada sih sebenarnya. Gimana ya? So far mereka personalitinya juga ya oke-oke aja tuh. Jadi so far nggak ada tantangan apa-apa dalam membawa mereka. Nah, misalkan di waktu di luar bawa bule ya, kan mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak didiknya, khususnya nih yang muda-muda ya, apalagi yang kecil-kecil ya. Beliau juga aktif nih di OLC. Sekarang lagi libur ya. Ya, OLC lagi libur bahasa Inggris yang gratis. kebetulan yang gelombang kedua alhamdulillah udah beres finish juga. ya, udah selesai. Kemudian nanti nunggu gelombang ketiga lagi. Nah, apa nih tentang bahasa Inggris yang ditanamkan ke mereka? Ke bahasanya langsung atau keberaniannya dulu atau apa? Kalau yang pertama sih saya lebih ke beraniannya dulu. Karena gimana ya? Kalau untuk belajar bahasa tuh kayak berani itu emang berani praktek gitu. Karena kebanyakan orang yang takut ini kayak karena dia ini kurang berani gitu. Berani. Yang penting itu berani untuk tampilkan dulu gitu. Pede aja gitu. Nah, kalau Mister lihat perkembangan bahasa Inggris di Kota Pariaman sendiri gimana nih? Menunjang nggak? Nanti kan kita kan menunjukkan wisata nih. Ya. Wisata salah satunya yang kita butuhkan pasti SDM yang Ya. ini pasti harus mampu lah berbahasa asing. Ya, betul. Bahasa Inggris lah. Dengan mungkin sekolah atau tempat-tempat les gitu. Kalau yang ada aktif di Pariaman sekarang bisa nggak sejalan nggak dengan tujuan itu tadi itu? Kalau menurut dari Mister sendiri nih? Kalau untuk bahasa Inggris ya, ya bisa sih. Ibaratnya gini, kita kan Pariaman ya jadi tujuan wisata dan kita mikirnya kalau untuk letak Pariaman ini cukup strategis gitu ya. Jadi maybe mungkin kayak someday gitu, suatu saat nanti mungkin ya, Pariaman bisa lah tuh, untuk maju untuk banyak pariwisata yang bakal dikunjungi karena dari bandara ke sini juga nggak jauh kan. Jadi kita hanya butuh ini aja, butuh sesuatu yang bisa jadi daya tarik aja ya, penggebrak pariwisata gitu. Jadi kalau misalkan udah ada gebrakan yang bikin wisatawan tertarik untuk berkunjung Pariaman, orang pasti dari bandara ke sini ya ke sini aja gitu. Apalagi ya akses transportasi ke sini juga lumayan mudah kan. Iya itu prediksi saya sih kedepannya seperti itu. Bisa lah untuk ini ya. Iya. Ya, oke. Dan Mr. Yan sendiri juga sekarang kalau saya nggak salah juga ada ini ya, kerjasama sama sebuah desa untuk mengembangkan bahasa Inggris. Nah ini gimana tuh? Bisa akhirnya ada salah satu desa yang ada di Pariaman ini berkolaborasi dengan Mr. Yan itu untuk mengembangkan bahasa Inggris. Sasarannya anak-anak ya? Ya, anak-anak ya. Usia SD ya. Kalau untuk desa itu sendiri awalnya tuh saya kebetulan di sana kan ngajar privat ya, Mister. Awalnya cuma beberapa anak, hanya sekitar 6 anak gitu. Dan mereka bayar sementara ya terkadang mengalami kendala masalah pembayaran juga kan. Jadi 6 anak dan kebetulan tempat kita belajar itu kita pakai aula dari desa tersebut kan. Jadi kebetulan salah satu dari orang tua mengusulkan lah kan, desa gimana kalau seandainya di desa ini kita adakan program bahasa Inggris kan. Dan nanti ini ya untuk biayanya ya ada dana desanya dan disetujui oleh ini. Bagus juga desanya. Itu sebenarnya ini ya. Ya kalau ini di desa Sekapa Barat ya Mister ya. Kalau saya salut untuk kepala desanya ya. Karena di desa tersebut program ini jalan kayak anak-anak di sana tuh kayak full
kegiatannya full, misalnya dari Senin sampai Sabtu bahkan Minggu itu full. Di sana ada les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les taekwondo, malamnya untuk anak membangun ngaji, SDM-nya di iya, ini kan ya. iya, dan setiap hari itu selalu ada kegiatannya, kegiatan. dan itu semuanya gratis. Bahasa Inggris, bahasa Arab, taekwondo itu semuanya Nah, gratis. semuanya kan difasilitasi Iya, desa ya. difasilitasi oleh desa, iya. Itu yang saya salut dari ini. Jadi nggak hanya fokus ini membangun SDM gitu. Oke, ini luar biasa nih, patut ditiru juga nih untuk desa-desa dan ya kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pariaman nih khususnya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, Mister. Negara yang akan dikunjungi selanjutnya? Kalau Yang saya benar-benar mau nih ke sana. Kalau untuk yang pengen sekali targetnya ya England, Scotland dan sekitarnya sih. Tapi ya Britania ya. ya Kenapa mau ke situ? Nah, karena alasan di situ mula bahasa Inggris itu atau apa? itu salah satu alasannya juga. Ini alasan yang lainnya ya di sana kayak otomatis kalau kita ada basic bahasa Inggris jadinya akan lebih mudah aja tuh. Jadi nggak harus belajar bahasa baru lagi gitu. Jadi udah ada basicnya. Sudah tok bahasa Inggris di situ. Ya udah, jadi kita nggak mikir lagi untuk belajar bahasa baru. Sejarahnya juga Inggris kan ini ya. di mana-mana punya ya kalau zaman dulu kan punya impact koloninya banyak gitu ya. Punya ya, impact lah untuk dunia. Sejarah negaranya patut juga dilihat secara langsung gitu ya. Iya, betul. Ya siapa tahu yang nggak tahu lah. Ya, Inggris kenapa? Saya nggak tahu gitu. Ya, semua orang di dunia tahu. Oke, dan sana podcast Yajo. Itu tadi obrolan saya sama Mr. Rian, seorang pegiat bahasa Inggris yang ada di Pariaman, juga seorang traveler. Dan ya, seperti yang kita obrolkan tadi, beliau juga sudah nggak terhitung lagi nih bule dari mancanegara yang dibawa berkunjung nih ke Sumatera Barat, khususnya ke Pariaman ya umumnya ya. Dan juga baru saja beberapa bulan yang lalu Mr. Rian ini balik mengunjungi negerinya Erdogan nih. Nah, dan sana podcast Yajo, mungkin di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekali lagi podcast Yajo akan mengucapkan terima kasih ke Madani Tour Cabang Padang, ke Bukan Angkringan Biasa, tempat kita mengambil video hari ini, dan juga ke Toko Ari Bangunan. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tamu yang insya Allah akan memberikan sesuatu yang baru bagi Nusana Podcast Yajo semuanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan berikan komentar untuk membangun channel kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.